Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Anak-anak sekalian, kelas 1 pada pagi hari ini bertemu kembali dengan Mr. Mustafa di pelajaran pendidikan agama Islam. Untuk pagi hari ini kita akan melanjutkan untuk materi kita. Kemarin kita sudah bahas tentang beberapa hal tentang sholat dan kegiatan-kegiatan keagamaan di sekitar rumah, yang mana kemarin juga kalian sudah mengerjakan tugas yang bisa sampaikan. Cukup bagus untuk pekerjaannya. Alhamdulillah kalian semua memahami untuk materi yang bisa sampaikan. Dan untuk selanjutnya kita akan masuk ke bab atau pelajaran yang 10 di buku paket. Kalian buka halaman 123 atau 124, yang mana di situ adalah pembukaan dari bab yang baru, yaitu perilaku terpuji. Perilaku itu adalah perbuatan, ya. Terpuji itu adalah hal yang bagus atau yang mana hal itu disukai banyak orang. Makanya hal itu mengundang untuk dipuji, atau hal itu pasti baik untuk dilakukan. Di sini friends, kita akan bahas salah satu dari perilaku terpuji adalah kita menjaga lisan kita, menjaga omongan kita, menjaga bicara kita. Termasuk dari bab yang pertama, A, berkata yang baik. Maka dalam hadis Nabi Muhammad SAW disampaikan, man amana billahi wal yaumil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Dalam hadis dikatakan, maka orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka lebih baik dia itu untuk selalu berkata baik. Maka kalau dia tidak bisa berkata baik, maka lebih baik dia diam atau tidak perlu banyak bicara. Karena mungkin banyak bicara pun juga akan banyak salahnya. Jadi menyedikitkan bicara atau bicara seperlunya atau bicara dengan hal-hal yang baik, ini akan lebih utama. Maka lisan ini yang bisa menjadikan orang itu orang baik ataupun orang buruk. Dan lisan ini atau perkataan ini bisa memasukkan kita ke surga atau bisa memasukkan kita ke neraka. Maka harus baik-baik jaga lisan atau jaga omongan. Bahkan karena omongan saja atau karena bicara yang salah saja atau bicara yang buruk saja, ini orang bisa saling memusuhi, orang bisa saling membenci, bahkan orang bisa saling saling bertengkar dan bertikai, bahkan saling membunuh. Maka tolong jaga lisan kita agar apa? Agar kita selamat di dunia dan di akhirat. Friends, kalian lihat di situ Allah menyuruh kita untuk berkata yang baik. Fungsi dari utama mulut kita, Allah ketika menciptakan lisan, lidah dan mulut semuanya yang digunakan kita untuk berbicara, fungsi utamanya adalah untuk berbuat baik. Toh ada yang tidak berkata atau berbuat baik, maka ini sudah keluar dari jalur utama penciptaan mulut atau penciptaan lisan. Maka di sini berkata yang baik adalah berkata yang benar, termasuk diantaranya sopan dan santun. Dengan yang lebih tua jangan teriak ngomongnya, jangan pakai nada yang kira-kira itu tidak sopan. Atau kalau kalian tahu tentang yang namanya bahasa kromo inggil, bahasa Jawa atau boso, kita kan orang Jawa, mungkin beberapa orang Jawa pun menganggap bahwasanya bahasa Jawa yang kromo itu lebih baik digunakan. Tapi kalau tidak bisa bahasa Jawa, pakai bahasa Indonesia yang bagus, baik dan benar. Nah, berkata yang baik itu artinya apa? Kita tidak berkata yang mana perkataan itu menyakiti orang lain. Pokoknya ciri-ciri perkataan yang baik itu tidak menyakiti hati orang lain. Kalau sampai menyakiti hati orang lain, berarti perkataan itu buruk. Walaupun yang dikatakan baik loh friends, tapi kalau menyakiti hati, itu namanya perkataan yang tidak baik. Seperti itu. Kemudian lanjut halaman 126. Dengan kita menjaga perkataan, maka insya Allah kita akan menjadi manusia yang akan disenangi banyak orang,
dan juga disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini ada tanda centang halaman 126, kamu anak yang bodoh. Kira-kira beri centang perkataan yang baik, beri centang perkataan yang buruk. Kalau nomor 1 kamu anak yang bodoh, kira-kira ini patut diucapkan enggak? Tidak patut diucapkan ya. Berarti itu jawabannya silang. Ya, tidak boleh kita mengejas atau menganggap orang lain seperti itu. Karena seburuk-buruknya orang pasti ada kelebihan. Sebaik-baiknya orang pasti punya kekurangan. Dan semuanya belum tentu ya friends. Mamanya kayak Mister mungkin sedikit banyak tahu tentang masalah agama. Tetapi mungkin di mapel-mapel lain Mister juga kurang menguasai. Apakah Mister dikatakan orang yang bodoh? Ya tidak ya seperti itu. Tetapi semua pasti ada kurang dan lebihnya, harus saling melengkapi. Maka hal itu jangan sampai kita mengatakan orang lain dengan kata seperti itu. Ini akan menyakiti hati orang lain. Coba kalau kalian dikatain seperti itu, pasti hati kalian sakit kan? Ya, makanya jangan sampai mengucapkan hal seperti contohnya itu. Kemudian terima kasih ya sudah menolongku, boleh nggak diucapkan? Bagus ya. Setiap ditolong orang, dikasih orang, atau apapun kebaikan yang kita terima, jangan sampai kalian lupa untuk mengucapkan terima kasih. Atau juga dibarengi dengan alhamdulillah ya. Alhamdulillah, habis itu terus terima kasih. Seperti itu. Ya, ini berarti silang centang ya. Kemudian yang ketiga, jangan duduk di kursiku, nanti kursiku kotor. Itu patut diucapkan enggak? Tidak patut ya. Jadi kita sesama manusia, pastinya kalau orang itu ya semuanya baik-baik saja. Maksudnya dalam keadaan kita sama-sama dalam keadaan baik-baik saja. Bukan kok orang ini habis dari mana ya, habis main lumpur atau apa ya, beda ya. Ini konteksnya adalah kita mungkin di kelas bersama-sama. Ya mungkin orang itu tidak sekaya kita, katakanlah kayak gitu. Kemudian orang yang kaya ini berlaku sombong dengan mengatakan, kamu jangan duduk di kursiku, nanti kursiku kotor, kamu kan orang miskin, dengan artian seperti itu. Ya, maka tidak boleh. Maka yang nomor 3 ini silang. Oke, seperti itu. Ini hanya contoh ya. Kemudian 4, maaf ya, aku tidak sengaja menjatuhkan bukumu. Nah, ini adalah perkataan maaf. Maka harus kita tiru ya. Sekecil apapun kesalahan yang kita lakukan, maka memohon maaf, meminta maaf itu tidak akan merendahkan derajat kita, justru akan membuat kita menjadi orang yang tinggi derajatnya. Karena orang yang mau minta maaf ini adalah sebaik-baiknya orang. Jadi sebaik-baiknya orang itu bukan orang yang gak pernah salah, tapi sebaik-baiknya orang adalah ketika berbuat salah, dia mau memperbaiki dan meminta maaf. Seperti itu. Nah, nomor 4 berarti centang. Nomor 5, assalamualaikum. Intan sudah pulang bu. Nah, ini ada nama Intan disebut di sini ya. Ya, salah satu teman kita ada yang namanya Intan. Ya, ini disebut di buku ini. Assalamualaikum Intan. Assalamualaikum Intan sudah pulang bu. Maksudnya gimana ya friend ini? Assalamualaikum Intan sudah. Oh iya, friends, ini redaksinya berarti gimana menurut kalian? Kalau Mister baca assalamualaikum Intan sudah pulang bu, salah ya? Harusnya assalamualaikum. Ini ada komanya ya. Assalamualaikum Intan sudah pulang bu. Nah begitu. Berarti assalamualaikumnya yang ngucapin siapa? Intan. Jadi Intan itu bilang assalamualaikum. Habis itu bilang Intan sudah pulang bu. Nah, seperti itu. Ini bagus ketika kita masuk ke rumah, entah rumah sendiri, rumah teman, atau manapun tempatnya, asal itu adalah tempat orang lain ataupun tempat kita, ucapkan salam tidak ada salahnya dan itu bagus ya. Karena apa? Setiap ruangan, setiap hal pasti ada penghuninya, baik yang terlihat mata ataupun yang tidak terlihat mata. Maka mengucapkan salam itu juga bagus ya, dimanapun tempatnya ataupun dimanapun halnya. Karena ini artinya kan assalamualaikum, keselamatan bagi kalian semua, mendoakan yang baik. Nah ini Intan sudah masuk ke rumah, tidak langsung masuk buka pintu
terus langsung gini ya. Tapi adab seorang atau sebuah cara yang paling bagus ketika masuk ke dalam rumah adalah mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mister Mustafa sudah pulang. Nah, seperti itu contohnya ya. Ya, itu ya untuk materi kita berkata yang baik. Ya, mungkin itu saja untuk materi kita pada pagi hari ini tentang berkata yang baik ya. Jadi tetap kalian harus berkata yang baik dan jaga lisan kita jangan sampai menyakiti hati orang lain. Nah, untuk menambahi sedikit materi ya, ini Mister tadi sudah bilang cukup sampai di sini, tapi Mister tambahi sedikit lagi ya, karena materinya ini lumayan banyak. Ya, Mister akan lanjut sedikit ke hormat dan patuh. Halaman 126. Apa sih hormat? Apa sih patuh? Hormat itu bukan kayak gini aja ya, friends. Kalau kayak gini hormat apa ini? Hormat bendera ketika upacara, hormat pada komandan, hormat pada ya yang seperti ini ya, hormat-hormat yang identik kepada penghormatan terhadap bendera dan atasan-atasan lain sebagainya. Tetapi hormat di sini adalah hormat berperilaku sopan ya. Hormat berperilaku sopan gimana? Bicaranya yang bagus, tingkahnya yang bagus, tidak kemudian semena-mena ya. Kemudian patuh artinya apa? Menurut, tidak, kalau bahasa Jawanya tidak ngeyel ya, tidak ngeyel. Patuh itu kalau dikatain yang bagus dia langsung melakukan. Ya, itu namanya patuh. Lah anak muslim itu harusnya memang menanamkan diri untuk hormat dan patuh kepada orang tua, kepada guru, kepada siapapun yang lebih tua kepada kita ataupun yang lebih muda pada kita menyayangi ya menyayangi. Kalau orang yang lebih tua dan dia mengatakan yang bagus, memberi nasihat kepada kita yang bagus, maka kita harus patuh dan sopan. Nah, contohnya apa ini hormat dan patuh pada orang tua? Mendengarkan nasihat orang tua. Jadi orang tua ketika memberikan nasihat kalian dengarkan dan juga diamalkan. Mamanya orang tua ngasih nasihat, wahai anakku, tadi udah sholat belum? Ya, belum ibu, katanya kayak gitu. Belum ibu, kok belum sholat? Harusnya sholat itu dilakukan ya setiap hari. Tidak perlu bapak dan ibu ngasih tahu kalau waktunya sholat ya harus sholat, karena itu perintah Allah. Oke, nah itu memberikan nasihat seperti itu harus kita turuti. Kemudian berpamitan pada orang tua akan bermain. Kalau mau keluar rumah apapun kegiatannya, pamit ya sama ayah, ibu ataupun yang ada di rumah. Agar apa? Agar nanti ketika waktu sudah lama itu tidak kebingungan, mana ya tadi nggak pamit, nggak kemana-mana, perginya kemana. Akhirnya bingung ayah, ibu semua di rumah, bahkan sampai nelpon polisi, ini anak saya nggak ada. Ternyata cuma main di rumah tetangga. Habis itu datang semua orang-orang, bingung anaknya hilang. Ternyata cuma main di samping rumah. Nah ini kan menjadikan hal yang kurang baik ya, menjadi orang panik, menjadi orang gelisah. Makanya manapun tempatnya kalian harus pamit ya, seperti itu. Terus contoh lagi hormat dan patuh, membantu ibu membawakan piring yang kotor. Nah kalau kalian bisa itu habis makan dicuci sendiri piringnya ya. Ya harusnya sudah bisa ya, udah kelas 1, latihan untuk mandiri. Kemudian bermain bersama adik. Kalau kalian punya adik di rumah, bapak ibu sedang sibuk atau apa, kalian bantu jaga adik, disayangi adiknya dan lain sebagainya, seperti itu. Kemudian memperhatikan penjelasan guru. Nah seperti Mister saat ini, kalian mendengarkan ya dengan yang baik dan nanti diikuti apa yang Mister sampaikan. Dan yang terakhir, menyalami guru saat bertemu. Nah, ketika salah satu adab seorang anak ketika bertemu dengan gurunya adalah bersalaman. Nah, ini waktu dulu kita kebiasaan-kebiasaan yang baik ini harus kita tingkatkan. Nah, sekarang dalam masa pandemi seperti ini mungkin ada protokol kesehatan. Paling tidak kita menyapa guru, Assalamualaikum Mister Mustafa, halo Mister Mustafa, atau bagaimana ya. Seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang Mister dapat sampaikan untuk tugas kalian pada pagi hari ini. Kalian buka halaman 128
Di situ ada ayo bercerita ya. Amati gambar-gambar berikut, ceritakan sikap yang harus kamu lakukan. Yang pertama adalah Bapak guru menasihatimu agar lebih rajin belajar. Nanti kamu tulis di notebook ya. Di notebook kalian tulis gambar 10. Ya, gambar 10 kalian tulis apa yang harus kalian lakukan ketika kalian dinasihati oleh Bapak guru. Ketika Mister kasih nasihat, kalian yang harus lakukan apa? Ditulis di notebook yang pertama. Yang kedua, gambar 11. Kakek memintamu untuk mengambilkan air minum. Kakeknya, "Cuk, tolong ambilkan minum." Terus kalian gimana? Ambil sendiri. Apa gitu? Atau iya kek, ambilkan. Ya, silakan nanti ditulis ya jawabannya di notebook. Kasihan orang tua yang sudah kakek minta minum, masa kalian biarin aja atau gimana? Ya, terus nanti ditulis ya jawabannya yang paling bagus ya, seperti itu. Itu saja yang bisa dapat sampaikan. Kurang lebihnya Mister mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.